atas ketaatan kita kepada Allah. Karena Allah sendiri juga bersolawat. Wujud solawat kita itu karena cinta dan rindu kita kepada Rasulullah. Sehingga lahirlah lillahi ta'ala. Bukan solawat ini. Duit, 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 pohon duit, hutang lunas, rezeki lancar, dagangan laris. Bukan itu. Ya. Allah itu sumber cahaya. Sumber pertolongan. Kita di sini. Kalau di sini cahaya, di sini kita. Kalau kita menghadapnya kepada cahaya, berarti apa? Bayang-bayang kita berada di belakang. Semakin kita kejar cahaya, maka bayang-bayang mau tidak mau harus ngikutin. Namun kalau kita berpaling dari cahaya, yang kita kejar adalah bayang-bayang. Semakin kita kejar bayang-bayang itu, semakin jauh kita dari cahaya. Itu teman-teman. Makanya cukup luruskan niat saja. Nggak usah sholawat adik nih, katanya bisa bikin ini, bisa. Udah, jangan gitu-gituan ah. Ngeri teman-teman, ngeri dampaknya. Soalnya teman-teman mungkin karena belum pernah melihat langsung orang sakaratul maut, belum melihat langsung menghadapi orang sakaratul maut, dihadapkan dengan orang yang dulu masa lalunya seperti apa dan bagaimana sakaratul mautnya, ya mungkin gak akan kepikiran ke sana. Jangankan kita gitu ya. Ya, bahasanya gitu. Sekelas ulama, kiai, ustadz yang gak berkecimpung di dunia itu senang banget ngasih amalan. Yo, amalin nih, sekian kali. Nanti rezeki kamu lancar. Mudah sekali tuh. Bahkan terkadang merasa senang banget bisa menyalurkan amalan-amalan yang diberikan orang-orang terdahulu. Diijazahi. Itu teman-teman. Ya, justru di kami itu malah enggak. Hati-hati dengan amalan. Ratusan orang deh, orang sakaratul maut yang kami hadapi, ternyata kan sulitnya sakaratul maut adalah dari amalan yang kita lakukan. Tuh, amalan yang kita lakukan. Karena ada saatnya kita menuntut ilmu dan ada kalanya ilmu yang akan menuntut kita. Amalan yang kita lakukan, amalan itu akan nuntut. Kapan nuntutnya? Detik-detik akan berpisah. Kapan perpisahannya? Sakaratul maut. Kamu pelajari saya, kamu jadikan saya zikir, kamu jadikan saya wirid, kamu jadikan saya sholawat. Kamu pakai apa aku? Kamu pakai untuk apa aku selama ini? Aku bukan dipakai untuk dunia, aku dipakai untuk akhirat. Makanya mereka nagih terus. Ya, ada kalanya kita menuntut ilmu dan ada saatnya ilmu yang akan menuntut diri kita. Makanya banyak orang yang berawal dari ilmu yang dipelajari bukannya menjadi kebaikan, justru malah menjadi kehancuran dirinya. Banyak nggak? Banyak. Karena ilmu seperti itu. Kita nuntut ilmu, ada kalanya ilmu nuntut kita. Itu teman-teman. Kapan nuntutnya? Detik-detik berpisahnya kita dengan alam dunia. Itu teman-teman. Detik-detik terakhir perpisahan kita dengannya. Itu sakaratul maut. Kayaknya bagi orang yang bagi orang yang nggak berkecimpung di dunia ini, senang aja tuh ustadz, yo amalin ini, yo salawat ini diamalin sekian ribu kali, rezeki lancar, nanti sembuh ini. Jangan. Karena Allah dan untuk Allah udah cukup. Ingatlah kepadaku. Sampai engkau lupa untuk meminta, maka aku akan berikan kepadamu apa yang orang lain minta. Tuh teman-teman. Ya, ingatlah kepadaku sampai engkau lupa untuk meminta, maka aku akan berikan kepadamu apa yang orang lain minta. Tuh. Kalau kita udah sama-sama sepakat inna sholati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin, kenapa masih mengejar dunia? Bukankah kalau kita mengejar akhirat dunia mengikuti? Kalau kita mengejar dunia, akhirat tertinggal. Kan itu teman-teman. Ya, makanya mulai saat ini tinggal cukup luruskan niat. Mau sholawat apapun silakan dilanjutin. Mau sholawat yang lagi viral di TikTok, adrikni, silakan dilanjutin. Luruskan niat aja, itu aja sih. Bukan sholawat aja yang salah, bukan. Bukan zikirnya yang salah, bukan. Niatnya yang kurang tepat. Ya, niatnya yang kurang tepat. Tinggal luruskan aja niatnya. Ingatlah kepadaku sampai engkau lupa untuk meminta, aku akan berikan kepadamu apa yang orang lain minta. Udah cukup karena Allah. Mau dihitung silakan, gak dihitung juga lebih baik. Gitu teman-teman. Kalau Allah memberikan kebaikan kepada diri kita tanpa perhitungan, maka ketika kita ingin melakukan kebaikan kepada Allah, gak usah dihitung. Kalau mau dihitung juga gak apa-apa. Kalau mau dihitung gak apa-apa. Kalau nggak dihitung lebih baik, karena Allah memberikan kebaikan kepada diri kita tanpa perhitungan. Ya Allah, udah 10.000 nih. Ya.
Kalau jadi motivasi untuk lebih meningkat nggak apa-apa. Tapi kalau jadi hebat ya aku hari ini. Jangan gitu. Ya, dari sini paham teman-teman? Dari sini paham? Jadi salawat apapun silakan kerjakan. Silakan. Mau setelah sholat sekian ribu salawat, sekian ribu zikir, silakan. Pesan saya hanya satu, luruskan niatnya. Jangan sampai diniatkan karena pengen hutang lunas, karena pengen rezeki lancar, dagangan laris, sukses, ini itu dan sebagainya. Cukup satu, lillahi ta'ala. Karena tanpa kita meminta pun Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu tanpa diberitahu. Allah tahu apa yang hambanya butuhkan. Dan Allah akan berikan di saat momen yang tepat. Tuh teman-teman. Ya, jangan sampai kita terlena dengan iming-iming yang kayak gitu. Jangan ya dek ya. Jangan. Ya, tadi sedikit saya udah membuka. Ternyata kita itu bisa mendiagnosa diri kita. Dari mana datangnya penyakit kita. Bagaimana jalan sembuhnya, itu cukup melihat jasad saja. Cukup melihat diri saja. Sebagaimana man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Robmu. Karena dengan kita belajar membaca diri, itu bisa menjadi jalan kebaikan luar biasa. Sok, dengan kita mengenali diri, kita mengenali jasad, mengenali alam jasad, itu kita bisa tahu loh, dari mana datangnya penyakit kita. Apa solusi yang harus kita lakukan? Bagaimana jalan sembuhnya? Itu semua diajarkan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi kita, dan dalam ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Itu dahsyatnya teman-teman. Ya. Jadi sebelum adanya ilmu medis, ilmu ini udah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Ya. Cuma belum berkembang. Namun akhirnya kejadian perang dunia ya teman-teman ya, perang apa tuh, hancurnya Utsmani, sehingga kitab-kitab itu dicuri, diambil, dipelajari, akhirnya sekarang ada ilmu medis. Siapa yang mengembangkan pertama? Orang-orang barat. Ilmunya bagus sekali. Ya, itu dituliskan oleh ulama-ulama terdahulu. Ya. Oke? Itu ya teman-teman ya. Jadi tubuh kita itu bisa menjadi alat diagnosa. Saya penyakit ini, kira-kira apa penyebabnya? Yuk introspeksi diri. Oh ini bagiannya ini disebutnya ini. Oh ini yang harus saya perbaiki. Karena segala penyakit pada diri kita itu penyebabnya sifat kita sendiri, perilaku kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Apapun penyakitnya, penyebabnya sifat, perilaku, perbuatan kita sendiri. Apapun penyakitnya. Apapun. Ya, apapun penyebabnya adalah sifat, perilaku, perbuatan kita. Apapun. Ya. Amin, bismillah, semoga operasinya berjalan dengan lancar. Allah bimbing seluruh tenaga medisnya, dokternya yang membantunya, bimbing tangannya untuk melakukan kebaikan, dibimbing tangannya untuk menjadikan hal-hal sebagai jalan kesembuhan. Allah kuatkan kesabaran orang tuanya, kesabaran dalam menanti, kesabaran dalam mendoakan. Allah sempurnakan kembali sel-sel tulangnya, sendinya, syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya, sehingga Allah karuniakan sembuh zahiran wa batin. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ternyata dengan kita belajar mengenali diri, itu bisa menjadi jalan untuk kita mengetahui dari mana datangnya penyakit kita. Tuh teman-teman. Dari mana datangnya penyakit kita, itu kita bisa tahu. Tanpa harus kita, apa ya bahasanya, tanpa harus ke dokter deh. Bahasanya gitu teman-teman. Tanpa kita harus ke dokter, kita tuh bisa tahu apa sih penyebab penyakit kita. Bagaimana jalan sembuhnya sesuai yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Cukup kita mengenali diri saja. Mau tahu nggak ilmu ini? Ya ilmu ini dahsyat banget teman-teman. Ya mungkin teman-teman pernah gitu. Dulu menganggapnya, wah dia mah hebat ya, dia mah sakti. Tahu kesalahan saya, tahu kekurangan saya, tahu apa dosa-dosa saya. Bukan hebat, bukan sakti, bukan. Karena ilmu ini udah ada, ditulis oleh ulama-ulama kita terdahulu. Sehingga ketika ada orang datang sakitnya ini, tuh bisa langsung tahu. Oh sifatnya seperti ini, perilakunya seperti ini, perbuatannya seperti ini, kebiasaannya seperti ini, kesalahannya ini. Itu bukan pinter nerawang, pinter teropong, bukan. Karena ilmu ini udah diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Bukan ahli, apa namanya tuh, yang ngebaca, wah
ini ada ini. Bukan, teman-teman. Ya. Dan kalau sakit gula darah, apa penyebabnya? Gini teman-teman, yuk sebelum kita membahas penyakit gula darah, sedikit saja saya sampaikan. Manusia itu miniaturnya bumi. Apa yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia, semuanya ada pada diri manusia. Apapun itu semuanya ada. Bahkan ketika di Al-Quran dituliskan, ketika dua lautan bertemu, bagaikan ada dinding pembatas, dalam tubuh manusia pun ada dinding-dinding pembatas. Yang disebutnya dinding pembatas itu apa? Berarti kan garis. Nah ternyata tubuh manusia banyak sekali garisnya. Membatasi antara bagian ini, bagian itu, dan lain sebagainya. Contoh deh, yang paling gampang terlihat garisnya paling jelas. Teman-teman julurkan tangannya, di sini ada garis teman-teman. Ada garis terbentang panjang, dari sini sampai ke lengan. Sok, teman-teman giniin. Kalau yang di rumah ya, kalau yang di rumah nggak ada yang lihat, boleh deh dibuka sedikit kaosnya atau bajunya dilihat. Di sini ada garisnya nggak? Apalagi yang kulitnya sawo agak matung dikit, sok dilihat. Di sini ada garisnya nggak? Sok lihat. Bagi teman-teman yang udah melihat garisnya, memisahkan nih, garis ini memisahkan antara kulit yang putih dan kulit yang agak gelap. Kulit yang agak tipis dan kulit yang agak tebal. Sok dilihat. Garis itu bukan hanya di sini. Garis itu juga ada di sini. Kemudian ada lagi di tempat-tempat yang lain. Ada garis perut, ada garis dada, ada garis mata, ada garis kepala, ada garis yang memisahkan antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Ternyata garisnya banyak banget. Dan ternyata garis dalam tubuh manusia itu jika dihitung dari ujung kepala sampai ujung kaki, ternyata total garis itu ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Ya, ingat ya, itu dahsyat sekali. Kemudian dalam kitab ini disebutkan, tubuh manusia itu dibagi menjadi dua. Batasnya itu leher. Ya, leher ini batas. Ya, karena orang nggak punya tangan kan garis tangan ada nih. Orang nggak punya tangan, masih bisa hidup nggak? Masih. Orang nggak punya kaki, masih bisa hidup nggak? Masih. Tapi orang nggak punya leher, batas antara dunia dan akhirat. Antara hidup dan mati. Nah, leher ini adalah batasnya. Leher ke atas disebutnya wilayah dunia, leher ke bawah disebutnya wilayah akhirat. Yuk, sebagai renungan, bahan untuk muhasabah. Yuk, kalau ada penyakit dari leher ke atas, apapun penyakitnya, dari leher ke atas disebutnya wilayah dunia. Sakit yang disebabkan karena perkara urusan dunia. Urusan dunia itu apa? Keinginan, harapan, angan-angan. Itu perkara dunia. So, orang kalau ada punya penyakit di kepala, sakit kepala aja deh. Berawal dari apa? Keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Ya, keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Kemudian melahirkan sifat. Sifatnya apa? Tergantung bagiannya. Rambut disebutnya Daud, mata telinga disebutnya Sulaiman, wajah disebutnya Yusuf, mulut disebutnya Khidir, leher disebutnya Ismail. Penjelasannya seperti apa nanti ya. Kemudian, kalau ada penyakit dari leher ke bawah, disebutnya wilayah akhirat. Apapun penyakitnya. Baik penyakit yang ada di leher, yang ada di dada, yang ada di tangan, yang ada di perut, yang ada di kemaluan, yang ada di paha, yang ada di lutut sampai ke kaki. Itu disebutnya wilayah akhirat. Penyakit yang penyebab utamanya itu perkara ibadah, perkara ruhani. Ya, perkara ibadah, perkara ruhani, disebutnya wilayah akhirat. Kemudian tubuh manusia dibagi menjadi dua. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan itu hablum minan nas, rahmatan lil alamin. Sebelah kiri itu hablum minallah. Kalau ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kanan, apapun penyakitnya. Orang sakit kepala sebelah kanan, sakit mata sebelah kanan, telinga, apapun deh. Pokoknya tubuh yang sebelah kanan, penyebab penyakitnya adalah hablum minan nas, rahmatan lil alamin. Hubungannya dengan manusia dan alam semesta. Sedangkan jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Penyebabnya adalah rusaknya hubungannya dengan Allah. Yuk kita ambil contoh dulu. Kita ambil contoh dulu teman-teman. Penyakit apa contohnya? Penyakit apa contohnya? Sok, penyakit apa contohnya? Sok, ya mau dicontohin penyakit apa? Dari mana datangnya? Kemudian apa penyebabnya? Bagaimana jalan sembuhnya? Ambil contoh. Ini komentar yang paling pertama dulu deh ya. Komentar yang paling pertama, penyakit paru-paru. Paru-paru itu posisinya di mana? Di dada. Dada itu di atas leher apa bawah leher? Di bawah leher. Disebutnya apa? Wilayah akhirat.
Berarti orang yang terkena penyakit paru-paru yang paling utama penyebabnya adalah perkara ibadahnya, perkara ruhaninya. Ini yang paling utama. Kemudian lihat dada. Dada itu dibagi menjadi 4. Dada atas, dada bawah, dada kanan, dada kiri. Lihat garisnya jelas. Ya. Dada kanan atas disebutnya wilayah Nabi Musa. Berkaitan dengan apa? Kesombongan. Sebagaimana sombongnya Firaun, yaitu keakuan yang tinggi. Orang yang terkena penyakit yang ada di dada, paru-paru, kemudian sakit dada sebelah kanan dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena ada keakuan yang tinggi. Sok, orang-orang yang punya penyakit paru-paru, itu orangnya tuh keakuannya tinggi. Keakuannya tinggi. Ya, keakuannya tinggi. Keakuan tinggi itu gimana? Nih, karena ada aku, makanya seperti ini. Coba kalau nggak ada aku. Rumah, kalau nggak ada aku, wah, keakuannya tinggi. Pasti akan muncul penyakit pada dada. Kemudian, dada kanan bawah disebutnya apa? Wilayah Nabi Ibrahim. Berkaitan dengan kemusyrikan. Kemusyrikan itu apa sih? Meyakini sesuatu melebihi yakinnya kepada Allah. Itu teman-teman. Adanya kemusyrikan-kemusyrikan itu bisa menjadi penyebab penyakit pada dada. Ya, penyebab penyakit pada dada. Kemudian yang selanjutnya, dada kiri sebelah bawah disebutnya wilayah Nabi Adam. Berkaitan dengan hawa nafsu. Berkaitan dengan hawa nafsu, keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih dalam hatinya. Jadi hatinya itu banyak dipenuhi keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Sok akan muncul penyakit pada dada. Begitupun orang yang sakit jantung. Orang yang sakit jantung itu hidupnya banyak keinginan, banyak harapan, banyak angan-angan dunia yang berlebih. Sehingga Pak menjadikan kelalaian dalam hidupnya, hatinya bukan untuk berzikir, hatinya untuk mengingat-ingat keinginan. Hatinya dipenuhi dengan harapan dan angan-angan, sok akan lemah jantungnya. Ya. Kemudian dada kiri sebelah atas disebutnya wilayah Nabi Isa, berkaitan dengan sosial dan keluarga. Sok lihat apa kabar hubungan sosialmu, baik nggak? Orang yang terkena penyakit dada, paru-paru khususnya, sok sosialnya banyak masalah. Banyak masalah, gak usah sosial dulu deh, dengan saudaranya sendiri aja banyak masalah. Tuh teman-teman. Ya, makanya kalau pengen sembuh segala penyakit yang ada di dada, lihat bagian mana nih sakitnya, perbaiki sifat itu. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Penyebabnya sakit karena dosa. Gerbang dari dosa sifat perilaku perbuatan. Kalau penyebabnya dari sifat, penyebabnya dari perilaku, penyebabnya dari perbuatan, kira-kira kalau minum obat sembuh enggak? Saya tanya teman-teman, kalau penyebabnya dari sifat, penyebabnya dari perilaku, penyebabnya dari perbuatan, kira-kira minum obat sembuh enggak? Contoh lagi gini, tubuh kita itu ibarat rumah. Rumah kita punya atap. Atap kita rusak, akhirnya bocor kalau hujan. Kalau kita punya atap yang bocor, kalau kita hanya sibuk cari ember, cari baskom, kira-kira bocornya sembuh enggak? Yuk. Kalau kita punya atap yang bocor, kita hanya sibuk cari ember, cari baskom, kira-kira bocornya sembuh enggak? Enggak kan? Langkah sembuhnya Pak, perbaiki atapnya. Begitupun orang yang memiliki penyakit, contoh seperti tadi, sifat perilaku perbuatan sebagai penyebabnya. Berarti perkara apa? Perkara ruhani. Orang yang sakit ruhaninya, dia hanya fokus minum obat-obatan, minum herbal, maka nggak nyambung. Wajar kalau nggak sembuh-sembuh. Itulah kenapa orang yang terkena penyakit paru-paru, orang yang terkena penyakit di dada, sembuhnya lama banget. Sembuhnya lama banget. Sok yang punya sesak nafas, berapa tahun Anda udah sesak nafas? Yang punya masalah paru-paru basah, radang paru, TBC, dan lain sebagainya, udah berapa tahun Anda sakit? Maka orang yang terkena penyakit pada dadanya, kebanyakan apa? Lama sekali sembuhnya. Kenapa lama? Karena ia hanya fokus mengobati jasadnya saja. Sedangkan penyebabnya adalah rohaninya. Rohaninya tidak diobatin, yang diobatin jasad mulu. Makanya kagak sembuh-sembuh. Tuh teman-teman. Ya, kagak sembuh-sembuh. Makanya sok orang yang punya penyakit di bawah leher, penyakitnya lama sembuhnya. Orang punya penyakit jantung lama nggak sembuhnya? Lama banget. Orang terkena penyakit asam lambung lama nggak sembuhnya? Lama banget. Sok penyakit asam lambung, berapa tahun Anda sakit? Padahal penyakit itu batas maksimalnya hanya 40 hari teman-teman. Maksudnya 40 hari itu apa? Jika ada penyakit
udah kita ikhtiarkan berobat, udah kita ikhtiarkan ke dokter, udah kita ikhtiarkan terapi, herbat dan lain sebagainya. Lebih daripada 40 hari kok penyakitnya belum sembuh, maka yang harus kita obati bukan lagi jasadnya, tapi rohaninya yang harus kita obati. Karena banyak di antara kita yang tidak menyadari sakitnya adalah sakit rohani, namun sibuknya mengobati penyakit jasadi. Karena banyak di antara kita yang tidak peduli dengan rohaninya, tidak peduli dengan kolbunya. Padahal Rasulullah bersabda, jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging buruk, yang lain akan ikut buruk. Sob, sebagai bukti, kebanyakan kita kalau lagi sakit kepala, pertama kali yang dipikirkan apa? Obat sakit kepala. Kalau lagi sakit perut, apa yang pertama kali dipikirkan? Obat sakit perut. Sehingga langsung buru-buru cari obat sakit perut. Kalau kita punya sakit gigi, apa yang kita pikirkan? Obat sakit gigi. Makanya buru-buru cari obat sakit gigi. Namun kalau hatinya berpenyakit, rohaninya sakit, apakah buru-buru kita obati? Enggak kan? Bahkan banyak di antara kita sadar hatinya sakit juga enggak. Ini masalahnya teman-teman. Ini masalahnya. Karena banyak di antara kita doa sehat lahir batin pret. Buktinya lahir doang yang diupayakan. Batinnya kagak pernah diobatin. Makanya wajar kalau penyakitnya bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Karena yang diobatin jasadnya mulu. Padahal jasad itu gimana hati. Sebagaimana Rasulullah bersabda, jika segumpal daging baik, semuanya baik kok. Segumpal daging buruk, yang lain akan ikut buruk. Kok ada keburukan dalam jasad kita, hatinya tidak diperbaiki, minum obat apapun gak sembuh-sembuh. Gak sembuh-sembuh. Karena ternyata Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan nyuruh kita cari obat. Melainkan Allah berpesan kepada kita untuk taubat. Ada nggak satu ayat aja orang sakit disuruh berobat? Gak ada teman-teman. Namun apa? Allah berpesan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Apa pesan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarabukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannah wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuzillahu nabiyya walladzina amanu ma nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Apa yang disuruh? Rabbana asmim lana nurrana wa fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi adanya penyakit itu bukan suruh nyari obat, bukan disuruh ikhtiar ke sana kemari, melainkan Allah berpesan untuk taubat. Bukan cari obat, bukan beli obat, bukan. Allah perintahkan untuk taubat. Ya. Sembuh dan sakit hak prerogatif Allah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idam maritu fahuwa yasfin. Pokoknya kalau menyampaikan ada ayat-ayat tuh enak teman-teman. Jadi bukan kata kita, bukan karena logika kita, bukan karena pikiran kita, tapi dari firman Tuhan kita. Ya, seperti itu. Maka kalau kita sakit, poin yang paling utama adalah menyadari kesalahan. Menyadari kesalahan, mengakui sakit kita karena dosa kita. Maka cukup dengan kita menangis yang lirih dalam keheningan malam. Kita bermunajat, cukup alam semesta yang menjadi saksinya. Malaikat yang mengaminkan doanya, kita mohon kepada Allah dalam kesendirian, dalam keheningan malam. Ya Allah, hamba mohon ampunan-Mu. Hamba akui semua penyakit ini karena dosa-dosa hamba. Hamba akui semua masalah dalam hidup ini karena dosa-dosa hamba. Engkaulah Rabb yang Maha Pengampun. Hamba mohon ampunan-Mu ya Allah. Hamba bertaubat kepadamu. Hamba berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya Allah, Engkaulah Rabb yang Maha Menyembuhkan. Hamba mohon ya Allah. Bimbinglah langkah kaki hamba untuk mendapatkan sembuh yang Kau ridhoi, sembuh yang Kau berkahi, sembuh yang melahirkan ketaatan. Sok, menangis yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat yang meminta doa-doanya. Karena Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan, Allah ampuni. Siapa yang meminta, Allah beri. Siapa yang memohon, Allah kabulkan. Maka rajin-rajinlah bangun di sepertiga malam, memohon seperti itu. Andaikan Allah sudah ampuni dosa kita, Allah ijabah doa kita, Allah meridhoi kita sembuh. Andaikan sembuhnya kita harus dengan obat, Allah akan pertemukan kita dengan obat yang terbaik sebagai jalan sembuh kita. Andaikan sembuhnya harus lewat rumah sakit, harus lewat dokter, harus lewat kiai, lewat tabib, lewat herbal, lewat ustadz, lewat terapi, apapun itu.
Pasti Allah akan pertemukan dengan yang terbaik dan pasti Allah akan bimbing langkah kaki kita untuk mendapatkan sembuh yang Allah ridhoi. Karena jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Jika Allah sudah mengampuni dosa kita, Allah menghendaki kita sembuh, satu butir nasi bisa jadi jalan sembuh dari Allah. Seteguk air putih bisa jadi jalan sembuh dari Allah. Sembuh itu bukan terletak seberapa banyak uang kita untuk bisa membeli obat. Bukan. Bukan karena kecerdasan kekuatan kita. Bukan. Sembuh itu karena ridho Allah. Sehebat apapun kita, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Maka lawanlah kemustahilan dengan kita bertawakal kepada Allah. Bukan sibuk cari obatnya, sibuklah perbaiki penyebabnya. Bukan kemana-mana cari obat, namun ayo setiap saat kita bertaubat. Itulah jalan sembuhnya teman-teman. Ya, itu jalan sembuhnya. Kalau kita taubat mohon ampun, kalau udah diampuni, langit tanpa tiang saja Allah mampu menciptakan. Masa ia hanya sebatas menyembuhkan penyakit kita sulit disembuhkan? Gak ada yang sulit jika Allah sudah ikut andil. Makanya libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Ya teman-teman ya. Yuk. Tadi penyakit yang ada di dada. Penyebabnya dari sifat-sifat seperti tadi. Tinggal diperbaiki aja sifatnya. Diperbaiki aja masalahnya. Sok. Ya, sok. Sembuh penyakitnya. Saya tanya teman-teman yang ada di room ini. Belum ketemu dengan saya. Ya, belum pernah datang ke tempat saya. Teman-teman hanya istiqomah di room ini. Ikuti sarannya, ikuti nasihatnya, teman-teman kerjakan. Saya tanya, yang udah sembuh di sini ada nggak? Yang udah sembuh dari penyakitnya di sini ada nggak? Belum ketemu dengan saya, nggak mesti harus datang. Nggak mesti harus diterapi. Cukup ikuti saran dan nasihatnya. Teman-teman jalankan. Yang udah sembuh dari penyakitnya ada. Ada nggak teman-teman? Bukan gara-gara bukan gara-gara saya, bukan. Karena Pak, firman Allah itu jika kita kerjakan, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Itu bukti teman-teman. Ya, firman Allah itu jika kita kerjakan, itu akan mendatangkan kebaikan. Itu bukti. Jadi sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Karena taubat itu gratis bagi yang mau. Giliran bermaksiat yang bayar pada daftar. Giliran taubat yang gratis pada nggak mau. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi cukup ikuti saran dan nasihatnya. Kerjakan, istiqomahkan karena Allah dan untuk Allah. Sembuh pasti datang kok teman-teman. Tanpa harus jauh-jauh datang ke Banyumas tempat kami. Tanpa harus pergi ke rumah sakit, tanpa kemana-mana. Datang kok. Ya, kalaupun sembuhnya harus ke rumah sakit, ya pasti dibimbing langkah kakinya oleh Allah untuk berjumpa dengan yang terbaik. Itu kalau udah melibatkan Allah. Namun kalau hanya mengandalkan duit, wah mentang-mentang punya duit, luar negeri dah. Duitmu tidak akan menjadi perantara sembuhmu. Ketika engkau sombong dengan apa yang kau miliki. Ya. Itu seperti itu ya. Ya, makanya sembuh itu mudah sebetulnya teman-teman. Sembuh itu mudah, sembuh itu murah. Bahkan tubuh manusia itu saya katakan sakti. Kenapa disebut sakti? Karena tubuh kita itu mampu mengobati dirinya sendiri. Mampu mengobati dirinya sendiri. Itu tubuh manusia. Ya sebagai bukti orang luka dibiarin aja bisa kering. Bisa kering teman-teman. Bisa kering. Tuh ya. Jadi tubuh kita itu udah hebat. Dan tubuh kita itu diciptakan oleh Allah, dirancang oleh Allah untuk mampu dan bisa melakukan ketaatan. Sebagaimana firman Allah, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Berarti memang tubuh kita itu diciptakan untuk ibadah. Bukan untuk berkeluh kesah. Kita itu diciptakan untuk ibadah. Maka ketika ada masalah dalam hidup kita, renungkan apa kabar ibadah kita. Itu teman-teman. Kalau kita nyari sembuh hanya sebatas sembuh, namun sembuhnya tidak melahirkan ketaatan, buat apa? Kalau kita nyari sembuh hanya sebatas sembuh, namun sembuhnya tidak melahirkan ibadah makin taat, buat apa?
Kalau sembuhnya sifatnya nggak baik, buat apa? Kalau sembuhnya perilakunya tetap nggak baik, buat apa? Buat apa kalau sembuh hanya melahirkan kemudorotan? Sembuh hanya melahirkan keistidrojan. Padahal azab dibalut dengan kebahagiaan. Seakan-akan sembuh, padahal azab dari Allah. Nauzubillah, teman-teman. Nauzubillah. Kayaknya ayo teman-teman, cukup ikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan kita dan apa yang disabdakan oleh Nabi kita. Dah, insya Allah selamat bahagia dunia akhirat kita. Sembuh dari penyakit itu mudah teman-teman. So, begitu teman-teman yang istiqomah di room ini hanya mengikuti saran dan nasihatnya. Mudah nggak teman-teman sembuh itu? Ya, dada kiri atas sifat apa Nabi Isa berkaitan dengan sosial dan keluarga. So, teman-teman, hanya bermodalkan mendengarkan, mengikuti saran dan nasihatnya, ternyata begitu kita jalankan, sadar nggak kalau sembuh itu mudah? Karena Allah sendiri berfirman, surga itu bagi yang mau. Bukankah seperti itu Allah firmankan? Surga itu bagi yang mau. Emang ada yang nggak mau? Banyak. Yang nggak mau ibadah, yang nggak mau bersedekah, yang nggak mau introspeksi diri, yang nggak mau bertobat. Itu yang nggak mau. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Makanya tinggal praktekin aja, praktekin aja. Tuh, seperti itu ya. Kalau susah BAB, mohon solusinya. BAB itu ada di dua wilayah. Pertama, wilayah pencernaan, adanya di perut. Kedua, wilayah buang, disebutnya wilayah Nabi, disebutnya wilayah solihin. Kita bicara dulu tentang pencernaan. Pencernaan itu ada di perut. Perut disebutnya wilayah Nabi Yunus. Lihat kisahnya dalam Nabi Yunus, dalam Al-Quran. Secara garis besar, berawal dari apa? Banyaknya beban pikiran. Banyaknya beban pikiran. Orang kalau banyak beban pikiran, pasti pencernaannya bermasalah. Ya, pencernaannya bermasalah. Berawal dari beban pikiran. Kemudian berkaitan dengan jalur buang. Jalur buang disebutnya apa? Wilayah solihin. Wilayah solihin itu apa? Apa solusinya? Yang pertama, tingkatkan lagi dan perbanyak lagi, tambah lagi amal baiknya. Karena Allah dan untuk Allah. Itu ya solusinya ya. Kemudian yang kedua, hindari mudah nyuruh orang lain. Kalau pengen pencernaannya lancar. Tidak ada pengen ambeien pencernaan, BAB berdarah. Yuk, hindari mudah nyuruh orang lain. Contoh, kita pengen minum. Padahal kita bisa ngambil sendiri. Tapi nyuruh. Nah, tolong ambil minum. Seneng banget nyuruh orang. Hindari teman-teman. Ya, karena itu bisa, baru kalau bunda, karena itu bisa bermasalah untuk masalah pencernaan dan jalur buang. Sering nyuruh-nyuruh orang. Yang kedua, yang ketiga, kalau saya katakan itu, kalau bahasa Jawa ya, namanya jarkoni. Tahu jarkoni nggak? Pinter ngajar, namun nggak pandai menjalani. Contoh, nasehatin orang pinter. Ya, nasehatin orang pinter. Menyampaikannya pinter. Namun untuk dirinya sendiri tidak pandai dalam menjalani. So, akan muncul masalah pada jalur buang. Diabetes lah, diabetes lagi. Apa namanya? Ambeien lah, wasir lah, dan lain sebagainya. Itu seperti itu teman-teman. Lantas bagaimana jalan sembuhnya? Ingat, sebaik-baik nasihat, sebaik-baik solusi, sebaik-baik obat adalah Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Kalau ingin sembuh dari masalah itu, yang pertama, pohon ampun kepada Allah dan penuh dengan kesadaran akan adanya kesalahan itu. Satu, terlalu banyak beban pikiran akan masalah hidup. Sehingga banyak kekhawatiran, kecemasan dalam hidup. Itu nggak boleh teman-teman. Ya, kemudian yang kedua yang tadi disebutkan tentang amal baik, tingkatkan lagi, tambah lagi. Meskipun udah banyak, berarti tingkatkan lagi. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, jangan suka nyuruh-nyuruh. Dikit-dikit gampang nyuruh, hindari hal itu. Kalau bisa melakukan sendiri, lakukan sendiri, kerjakan sendiri. Ya. Kemudian yang selanjutnya, jangan jadi jarkoni. Tahu jarkoni? Pintar ngajar, nggak pandai dalam menjalani. Hindari hal itu. Kemudian langkah selanjutnya apa? Lakukan terapi. Apa terapinya? Terapi duduk.
Terapi duduk terapi yang mudah sekali dipraktekkan namun memiliki manfaat yang sangat luar biasa terapi duduk itu. Ya, yuk sebelum saya jelaskan tentang terapi duduk, saya tanya dulu teman-teman. Saya tanya dulu nih teman-teman nih. Teman-teman yang sudah mempraktekkan terapi duduk, yang punya masalah ambien, ada yang udah sembuh? Yang punya masalah BAB berdarah, BAB tidak lancar, BAB seret, ada yang udah sembuh? Yang udah mempraktekkan terapi duduk, headnya sakit, head tidak lancar, ada yang udah sembuh? Yang pernah melakukan terapi duduk, yang punya miom, punya kista udah mengecil, ada yang udah sembuh? Yang pernah melakukan terapi duduk, yang punya masalah keputihan, bau, gatel, ISK, kandung kemih, masalah apa namanya lagi, kanker rahim, kemudian tumor rahim dan lain sebagainya dah, yang berada di wilayah itu, yang sudah mempraktekkan, ada yang udah sembuh? Aku ISK sudah sembuh, alhamdulillah. Udah alhamdulillah bi, alhamdulillah. Banyak yang udah sembuh teman-teman. Kok poin yang paling utama, sadari kesalahan. Akui kesalahan kita, mohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu poin yang paling utama. Kemudian perbaiki sifat-sifat yang tadi disebutkan. Yang ketiga, lakukan terapi duduk. Sok, lakukan terapi duduk, penyakit-penyakit yang tadi disebutkan, insya Allah teman-teman, gak pakai lama. Gak pakai lama, langsung. Instan maksudnya, dalam arti instan itu intinya nggak pakai lama dah, nggak pakai lama. Terapi duduk bagaimana caranya? Ada yang belum tahu terapi duduk? Ada yang belum tahu terapi duduk? Satu kali terapi langsung Pak Ustadz, alhamdulillah, Allah maha baik. Alhamdulillah dulu sering sembelit, sekarang lancar jaya. Kayak tol sekarang, alhamdulillah. Oh, ada yang belum tahu terapi duduk? Ada? Mau diajarkan, dicontohkan terapi duduk? Ini bukti ya teman-teman ya. Bukti sembuh itu mudah. Sembuh itu murah. Sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Makanya tinggal teman-teman ikuti saran dan nasihat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Kemudian jalankan karena Allah Ta'ala sok. Sembuh itu mudah datangnya teman-teman. Ya, kita contohkan terapi duduk ya. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, jangan lupa disupport dakwahnya dengan tap-tap bersama-sama. Bismillah, semoga angka ini bisa sampai di angka 300. Semoga menjadi perantara kebaikan untuk banyak orang. Bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, yuk bagikan sebanyak-banyaknya. Boleh jadi di luar sana ada saudara kita, keluarga kita, teman kita, kerabat kita yang mungkin sedang putus asa dengan penyakit-penyakitnya. Bismillah, semoga adanya room ini bisa menjadi jalan sehat yang berkah, jalan sehat yang dimudahkan, jalan sembuh yang diberkahi oleh Allah. Yuk, caranya bagaimana? Simak baik-baik ya. Saya turunkan dulu HP-nya. Bentar ya, saya geser dulu kursinya. Belum kelihatan ya? Ya, satu persatu ya. Kalau sekarang sedang menjelaskan tentang terapi duduk, teman-teman simak dan ikuti. Nanti kalau terapi duduk udah selesai, baru ajukan pertanyaan lagi untuk masalah selanjutnya. Itulah adabnya dalam kita menuntut ilmu. Jangan sampai ilmu sedang diturunkan, kita sebagai penghalangnya. Itu namanya su'ul adab. Ya, itu ya. Bagi teman-teman yang pernah mondok, pernah nyantri mungkin paham ya. Ketika ada sebuah materi, sebuah ilmu sedang disampaikan, maka yuk jangan sampai diri kita sebagai penghalangnya. Oke? Nah, nanti kalau mau nanya lagi setelah ini selesai, baru ajukan pertanyaan yang lain. Itu adabnya seperti itu, teman-teman. Ya? Yuk, kita lakukan terapi duduk. Ini kelihatan nggak ya? Kurang turun dikit ya. Oh, udah mentok. Bentar. Ya, mudah-mudahan kelihatan deh ya. Teman-teman cukup kayak gini. Ya, ini kelihatan ya. Jadi telapak kaki kita pertemukan seperti ini. Antara yang kanan dan yang kiri pertemukan seperti ini. Oke, ini dipertemukan seperti ini telapak kakinya. Jadi antara kanan dan kiri, telapak kaki dan telapak kaki nempel kayak gini. Nah, nanti kalau udah nempel, kan akan sedikit terangkat nih kaki kita, lututnya. Nah, posisi ini tekan dengan sikut kita, caranya ditekan, tarik ke belakang. Oke, ditekan, tarik ke belakang. Ini juga sama, tekan, tarik ke belakang. Bagaimana caranya? Lihat.
Cukup kayak gini aja teman-teman. Bagi teman-teman yang punya masalah, laki-laki misal, tidur nggak bangun-bangun, mani encer, lemah syahwat, dan lain sebagainya. Sok, ambeien atau head tidak lancar, masalah yang di wilayah kewanitaan, apapun penyakitnya. Sok, cukup kayak gini aja. Minimal 7 kali tekanan, minimal. Ya. Nanti kalau udah seperti ini, seketika paha kita langsung hangat. Kalau nggak percaya buktikan. Paha kita langsung hangat. Hangatnya paha kita itu tanda peredaran darah dan oksigen lancar. Ya, kalau udah lancar ini gerbang untuk sembuhnya teman-teman. Ya, seperti ini ya. Kalau udah, baru kita badan tegak lurus. Ya, badan kita tegak lurus. Setelah badan tegak lurus, tangannya ditekuk. Kayak gini boleh, kayak gini boleh. Bebas. Yang penting usahakan tangan ditekuk. Lalu dagu tempelin ke dada. Nah, ini dengan cara seperti ini saja, ini udah terapi teman-teman. Bagi teman-teman yang punya masalah, tulang ekor geser, sakitnya luar biasa. Sehingga berdampak pada nggak bisa jalan. Atau teman-teman yang punya masalah saraf kejepit di pinggang. Punya masalah struktur jaringan tulangnya nggak sempurna, bengkoknya nggak sempurna, acak-acakan tulangnya. Atau yang punya sering sakit di belikat, sakit di pundak, sakit di leher, di tengkuk leher, di kepala bagian belakang. Yuk, yang sering mengalami penyakit itu cukup duduk seperti ini. Ya, tangannya ditekuk, dagu tempelin ke dada. Posisi badan tegak lurus. Yuk. Cukup 30 detik saja, langsung hangat badan kita, ketarik semua tulang-tulang, otot-otot kita. Dagu tempelin dada. Nah, lalu doa. Bismillahi tawakkaltu Allahu Akbar. Usahakan badan kita masih seperti ini, condongkan ke depan. Condongkan ke depan sambil sedikit diangkat pinggangnya. Ya, condongkan ke depan sambil sedikit diangkat pinggangnya. Mungkin awal kali praktek sulit untuk mengangkatnya. Tidak bisa terangkat itu bukan karena berat badan. Bukan. Bukan karena pinggul yang besar. Bukan. Sulitnya terangkat itu karena ototnya masih bermasalah. Boleh jadi ototnya udah lembek. Boleh jadi ototnya atau keras sekali. Itu juga bisa jadi penyebabnya. Maka ini kalau bisa agak lama. Ya, kalau yang punya masalah itu kalau bisa ini agak lama. Nah, ingat ya. Condongkan badan ke depan. Sedikit diangkat pinggangnya. Pinggulnya diangkat. Nah, lakukan seperti ini. Kalau udah bisa keangkat, usahakan lebih tinggi lagi. Ya, usahakan lebih tinggi lagi. Nah, nanti kalau bisa lebih tinggi lagi, usahakan berdiri. Ya, usahakan berdiri teman-teman. Nah, setelah itu, lihat reaksi yang akan teman-teman dapatkan dan lihat efek sembuh yang insya Allah akan Allah berikan. Lihat teman-teman. Ya, udah dipraktekin? Sambil dipraktekin silakan. Sambil dipraktekin. Silakan bisa sambil dipraktekkan. Karena ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa sekali. Udah banyak sekali yang membuktikan bisa menjadi perantara kesembuhan. Ya, udah banyak sekali teman-teman. Udah nggak kehitung. Doanya cukup Bismillahi Allahu Akbar. Cukup itu saja. Ya, doanya cukup Bismillahi Allahu Akbar. Ingat, kalau nggak bisa ngangkat itu bukan karena berat badan, bukan. Karena ini teman-teman, maaf ya. Di sini ini kan ada otot pangkal paha nih, ya otot besar. Kalau ini lembek ditekan, sulit ngangkatnya. Kenapa lembek? Karena boleh jadi sudah ada masalah sumbatan-sumbatan, efek kolesterol, lemak jenuh dan lain sebagainya. Makanya ditekan pakai sikutnya agak lama. Ya, atau mungkin punya masalah obesitas. Kalau obesitas akan bermasalah pada kaki-kakinya. Sehingga saraf-sarafnya bermasalah. Itu ya. Bukan karena berat badannya. Sarafnya yang bermasalah. Atau mungkin ototnya gede. Kenceng banget. Kaku banget. Itu bisa jadi penyebabnya. Makanya ditekan. Supaya apa? Supaya lemas. Supaya lemas. Tidak lemah dan tidak keras. Tapi lemas. Dipegang itu masih ada kenceng-kencengnya. Tapi nggak begitu kenceng. Agak lembek-lembek tapi agak sedikit kenceng. Jadi enak dipegang tuh enak kalau di sini. Dan ingat ya. Ini adalah titik ain. Orang terkena penyakit ain disentuh bagian ini kesakitan. Teman-teman. Ya, itu seperti itu. Oke, udah dipraktekin? Nah, jika teman-teman mempraktekkan yang ini, bagi teman-teman yang memiliki masalah headnya tidak lancar, kemudian miom, kista, atau yang sedang berikhtiar hamil, atau mungkin teman-teman yang punya masalah keputihan, bau, gatel, ISK,
masalah kandung kemih, kemudian ada kanker rahim dan lain sebagainya, jangan kaget kalau tiba-tiba keluar darah atau gumpalan merah, coklat, atau mungkin kuning atau hijau. Itu jangan kaget. Ya, nggak masalah. Justru bagus kalau keluar gumpalan-gumpalan itu bagus. Atau yang mungkin dulu pernah keguguran, pernah dikiret, ya mungkin ada sisa-sisa yang belum bersih, misal itu bisa keluar teman-teman. Ya, itu bisa keluar. Langsung bersendawa, ya. ISK itu infeksi saluran kencing. Ya, ISK itu infeksi saluran kencing. Sok dipraktekin aja. Dipraktekin aja. Sok teman-teman. Pas diangkat badan gini deh, saya praktekin lagi. Saya perlihatkannya dari samping ya. Saya perlihatkannya dari samping. Gini ya. Kalau kayak gini mungkin kelihatan ya. Ya, ingat ya, kaki telapak kaki ditempelkan satu sama lain. Kemudian ini ditekan dari depan ke belakang, tekan seperti ini, kanan kiri gantian. Ya, seperti ini, gampang kan? Lalu badan tegak lurus, tangan ditekuk. Dagu tempelin dada. Nah, biarkan dulu kurang lebih 30 detik. Ya. Karena ini kalau kayak gini saja langsung hangat badannya. Bahkan yang lagi masuk angin aja langsung enteng badannya. Sakit kepala langsung enteng badannya. Sok praktekin. Duduk kayak gini, tangan ditekuk, badan tegak lurus, dagu tempelin dada. Yang punya masalah di belikat, yang punya penyakit GERD, belikatnya suka sakit, sok nikmat banget kayak gini. Nah nanti kalau udah, condongkan badan ke depan. Posisi kaki masih ke samping. Cukup kayak gini aja. Ya cukup kayak gini aja teman-teman. Nah nanti kalau udah bisa keangkat, usahakan tambah tinggi lagi ngangkatnya. Ya, usahakan tambah tinggi lagi ngangkatnya. Nanti kalau udah tinggi, usahakan berdiri teman-teman. Ya, seperti itu ya. Gampang kok teman-teman, gampang kok. Usahakan berdiri, gampang teman-teman. Ya, langsung keringetan. Langsung keringetan. Sok praktek kayak gini tuh langsung keringetan. Bersendawa, badan enteng, badan segar. Sok ngos-ngosan. Sok. Itu langsung. Ini luar biasa. Pokoknya terapi-terapi yang ada di room ini, itu terapinya sederhana, mudah, murah, gratis, tapi langsung bereaksi gitu. Langsung bereaksi. Tuh teman-teman. Ya. Amin, amin, amin. Ini yang komentar banyak jadi satu-satu. Saya coba berdiri mau jatuh. Iya, makanya saya buatkan VT-nya. Teman-teman bisa klik di profil saya, itu ada VT-nya. Di situ sebelum mempraktekkan, saya beri nasihat. Usahakan, kalau mau mempraktekkan, di belakang kita ada tembok. Kenapa? Khawatir nanti badan kita oleng, ada tembok untuk nyandar. Seperti itu. Ya. Kakinya nggak bisa duduk sejajar. Telapak kaki yang nempel itu. Telapak kaki. Bukan pahanya nempel ke lantai. Bukan. Telapak kaki. Pahanya mau keangkat juga nggak apa. Diulang. Silakan teman-teman klik profil saya. Di situ ada VT tentang terapi duduk. Silakan teman-teman praktekin. Ya, silakan teman-teman praktekin. Kalau sering pilek bisa sembuh nggak? Jangankan pilek. Penyakit separah Nabi Ayub saja bisa sembuh, apalagi cuma pilek. Ya, jangankan pilek, penyakit paling parah, penyakit Nabi Ayub aja bisa sembuh. Ya, seperti itu ya. Tulang ekor saya jadi ngilu Ustaz. Memang sebelumnya ada masalah. Bagus. Berarti dia bergeser ke titik sempurnanya. Jadi gini teman-teman. Ternyata terapi seperti ini itu bisa membantu menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang. Bisa membantu menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang. Itu sempurna lagi teman-teman. Makanya bagus. Justru kalau reaksi kayak gini, di kepala langsung ketarik, yang biasa vertigo langsung ketarik, atau yang punya masalah saraf kejepit langsung panas, atau yang punya masalah pada tulang ekor langsung ngilu. Itu bagus.
Bagus. Berarti tulang ekornya yang tadinya mungkin geser ke sini, dia kembali lagi. Nah, kembali lagi itu kan butuh adaptasi. Makanya ada efek. Seperti itu, teman-teman. Ya, sederhana sekali kok sebetulnya. Sederhana sekali. Jadi sebetulnya sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis, bisa kita praktekkan bersama-sama. Bisa kita buktikan bersama-sama. Kalau belum bisa keangkat, dicoba lagi sesering mungkin. Karena tidak semudah itu kita melemaskan otot paha. Apalagi yang otot pahanya udah lemah. Udah lemah itu dipegang aja benyek. Dipegang aja lembek. Nah, yang udah lembek itu memang agak lama prosesnya. Makanya diistiqomahkan. Diistiqomahkan. Ya, sok dipegang pangkal pahanya. Benyek enggak? Kalau benyek memang agak lama. Ya, kalau benyek itu agak lama. Tapi kalau dipegang keras itu cepat nanti. Tapi kalau dipegang lemas, nggak keras, nggak lembek, nah itu insya Allah langsung bisa. Seperti itu ya teman-teman ya. Oh, saya juga ngos-ngosan ini. Saya juga ngos-ngosan. Iya, belakangnya kita. Iya gini teman-teman. Ya, bentar, di kitab yang mana ya?